Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yaitu kelompok deposito akan mengklasifikasikan dan juga menjelaskan mengenai transaksi-transaksi dalam deposito. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Romolina Sinaga. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Lusekio Ina. Perkenalkan, nama saya Mipeti Bersalia Laia. Perkenalkan, nama saya Emiliani Salara Setiharita. Sebelum kami membahas lebih dalam mengenai transaksi-transaksi deposito, saya akan menjelaskan pengertian deposito terlebih dahulu. Deposito merupakan produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uangnya dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan. Deposito juga biasa dikenal dengan time deposit atau fixed deposit. Selanjutnya, dari modul yang sudah diberikan, ada 12 transaksi dalam deposito. Kami akan mengklasifikasikan transaksi-transaksi tersebut ke dalam jenis transaksi, keterangan, klasifikasi front atau back office, berikut dengan alasannya. Transaksi yang pertama yaitu register deposito. Keterangan, proses pembukaan dan input awal yang dilakukan oleh customer service dengan nasabah. Transaksi ini masuk ke dalam front office, alasannya karena ini adalah proses pendaftaran yang dilakukan customer service saat nasabah datang untuk membuka rekening. Transaksi yang kedua yaitu koreksi deposito. Keterangannya, memperbaiki kesalahan data pada sistem inti. Transaksi ini masuk ke dalam back office, alasannya karena ini adalah perbaikan data sistem yang memerlukan verifikasi internal, bukan pelayanan langsung. Yang ketiga yaitu perubahan suku bunga deposito. Keterangannya, melakukan pembaruan massal suku bunga di sistem berdasarkan kebijakan baru bank. Transaksi ini masuk ke dalam back office. Alasannya, karena ini adalah pembaruan massal di sistem berdasarkan kebijakan bank, jadi bukan transaksi individu. Yang keempat, yaitu blokir deposito. Keterangannya, memproses pemblokiran dana baik atas perintah nasabah maupun instruksi internal. Transaksi ini masuk ke dalam back office. Alasannya, karena ini adalah eksekusi kontrol internal di sistem, meski instruksinya dapat dari front office. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai transaksi deposito. Jenis transaksi deposito yang kelima yaitu buka blokir deposito. Ini merupakan proses pembukaan blokir setelah syaratnya terpenuhi. Ini diklasifikasikan ke back office. Mengapa? Alasannya karena ini adalah eksekusi pembukaan kontrol internal setelah verifikasi dokumen selesai. Jenis yang keenam yaitu posting bunga deposito. Ini adalah proses batch atau massal otomatis atau manual oleh back office untuk menghitung dan membagikan bunga ke rekening nasabah. Ini diklasifikasikan ke back office. Mengapa? Alasannya karena ini adalah proses akuntansi massal atau batch untuk menghitung dan membagikan bunga ke rekening nasabah. Yang ketujuh ada cetak bilet, surat-surat, dan validasi. Yang dimana ini merupakan proses customer service mencetak bukti kepemilikan atau bilet dan menyerahkannya kepada nasabah. Ini diklasifikasikan ke front office. Mengapa? Alasannya karena CS harus mencetak dan menyerahkan bukti fisik dalam bentuk bilet langsung kepada nasabah. Yang kedelapan, ada cetak posting bunga deposito. Ini merupakan proses mencetak laporan internal atau rekapitulasi dari semua bunga yang telah diposting untuk keperluan rekonsiliasi. Ini diklasifikasi ke back office. Mengapa? Alasannya karena ini adalah pencetakan laporan kontrol internal untuk rekonsiliasi, bukan untuk nasabah. Yang kesembilan, ada cetak validasi setoran. Ini merupakan tugas teller saat menerima setoran awal dalam bentuk tunai atau debit untuk deposito. Ini diklasifikasikan ke front office. Mengapa? Karena teller memberikan bukti ini langsung ke nasabah setelah menerima setoran tunai.
Yang ke-10 ada cetak mutasi ke kartu deposito. Ini dimana jika bank masih menggunakan kartu fisik atau buku, mirip buku tabungan, maka front office akan mencetaknya saat nasabah memintanya. Ini diklasifikasikan ke front office. Mengapa? Karena ini adalah layanan cetak buku atau kartu yang diminta langsung oleh nasabah di kantor customer service ataupun di teller. Jenis yang ke-11 adalah cetak spesimen deposito. Inilah proses mencetak contoh tanda tangan nasabah untuk keperluan verifikasi internal, misalnya saat pencairan. Ini diklasifikasikan ke back office. Mengapa? Alasannya karena ini adalah pencetakan arsip tanda tangan untuk kebutuhan verifikasi internal atau audit. Yang terakhir ada print screen deposito. Ini biasa dilakukan untuk dokumentasi internal, melampirkan bukti saat investigasi, koreksi, ataupun audit. Ini diklasifikasikan ke back office. Alasannya mengapa? Karena ini adalah tindakan untuk dokumentasi internal, bukti audit atau laporan insiden, bukan untuk transaksi nasabah. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh May Pretty. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang proporsi transaksi front office dan back office, yang dimana dari 12 transaksi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa transaksi front office adalah proses yang melibatkan pelayanan langsung kepada nasabah atau pencetakan bukti fisik untuk nasabah, yang dimana transaksi front office ini berfokus pada interaksi tatap muka. Adapun contoh dari front office sendiri, yang pertama register deposito, yaitu proses pembukuan dan input awal yang dilakukan oleh CS dan nasabah. Terus yang kedua ada giliat surat-surat dan validasi, yaitu CS mencetak bukti kepemilikan giliat dan menyerahkan kepada nasabah. Terus yang ketiga ada cetak validasi setoran, yaitu di mana teller menyerahkan bukti ini langsung kepada nasabah setelah menerima setoran. Transaksi back office adalah proses yang berfokus pada administrasi internal, kontrol, akuntansi massal atau batch, dan perbaikan data sistem yang umumnya tidak melibatkan nasabah secara langsung. Adapun contoh dari transaksi back office sendiri, yaitu yang pertama perubahan suku bunga deposito, yaitu pembaruan massal di sistem berdasarkan kebijakan bank. Yang kedua, posting bunga deposito, yaitu proses akuntansi massal, batch, otomatis atau manual untuk menghitung dan membagikan bunga. Terus yang ketiga ada blokir atau buka blokir deposito, yaitu eksekusi kontrol internal di sistem. Terus yang ketiga ada koreksi deposito, yaitu memperbaiki kesalahan data pada sistem inti. Terus yang terakhir yaitu cetak spesimen deposito, yaitu pencetakan arsip tanda tangan untuk kebutuhan sertifikasi internal atau audit. Sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya Emiliani Salarasati Harita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi kami dengan membahas peran sistem ASIS BPRNet dalam mengintegrasikan keduanya. Sistem inti bank yang digunakan atau yang biasa jadi asisten BPRNet memiliki peran penting dalam mengintegrasikan kedua fungsi tersebut. Yang pertama adalah awal transaksi dan input data FO ke BO. Nah, maksudnya adalah front office seperti CS atau teller melakukan input pertama suatu transaksi ke dalam sistem. Contohnya adalah saat nasabah membuka deposito atau melakukan setoran. CS atau teller akan memasukkannya ke sistem seperti ASIS BPRNet. Nah, di mana tujuannya adalah agar data tersebut langsung masuk ke sistem inti sehingga bisa langsung digunakan oleh bagian back office tanpa perlu input ulang untuk menghindari duplikasi atau kesalahan data. Nah, yang kedua adalah eksekusi dan kontrol internal BO, yang dimana maksudnya adalah bagian back office menggunakan data yang sudah masuk
untuk melakukan proses lanjutan seperti administrasi dan pengecekan. Contohnya adalah mengubah suku bunga deposito secara massal, memproses bunga deposito setiap bulan secara otomatis atau batch, melakukan blokir atau blokir deposito jika diperlukan, yang dimana tujuannya adalah memastikan semua transaksi berjalan akurat, konsisten, dan sesuai kontrol internal bank. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan verifikasi atau integrasi data, yang maksudnya adalah di mana semua transaksi yang masuk tersimpan dalam suatu database sehingga kapanpun bisa dicek, dicetak, atau diverifikasi. Contohnya adalah cetak statement deposit untuk pengecekan data, cetak laporan bunga deposit untuk laporan internal, printer screen, saldo, atau transaksi untuk keperluan audit, yang dimana adalah tujuannya untuk membuat semua aktivitas front office dan back office terhubung dan terdokumentasi rapi dalam satu sistem pusat. Dari teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekian, terima kasih.